Oke, selamat siang pemirsa semua, pencinta channel saya, Bindo Rio Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nah ini sekarang kan lagi viral ini topik tentang klaim budaya Malaysia, klaim budaya Indonesia di Malaysia ya. Karena semua hal itu diklaim sama mereka. Mulai dari tari pendet, tari tortor, ngundang 12, rendang, kuda lumping, keris, dan lain sebagainya. Bahkan orang Malaysia itu bilang bahwa bahasa kita tuh disebutnya bahasa Melayu Indonesia. Padahal sejak 1928, para founding father kita, para pendiri bangsa ini sudah mengatakan bahwa kita ini berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi mereka ya itu Sumpah Pemuda sejak 1928, bahkan semenjak Indonesia belum merdeka ya. Tapi mereka di dalam negerinya mereka selalu berkata bahwa bahasa Melayu itu bahasa terbesar di dunia dengan penutur 300 juta orang. Nah, 300 jutanya dari mana? Mereka sendiri penduduknya cuma 30 juta. Pastilah mereka mengklaim orang Indonesia yang 275 juta itu berbicara bahasa Melayu. Ya. Itulah yang selalu ada di otak orang Malaysia. Nah ini kita pengen sharing pendapat. Kebetulan Ibu Kori kan berasal dari Sumatera ya Bu ya, yang berbatasan dengan negara Malaysia. Gimana pendapat Ibu tentang klaim budaya-budaya, terus klaim penutur bahasa Melayu yang 300 juta itu? Ya, makasih Pak Benito. Halo teman-teman viewernya Benito Rio Channel, semoga kita sehat selalu. Menanggapi pernyataan dan pertanyaan Pak Benito yang beliau kutip tentu dari berita-berita yang sekarang sedang viral, bagi saya itu sudah tidak asing lagi. Memang itulah negara Malaysia. Tapi saya melihat di sini bahwa bahasa itu adalah identitas diri. Kalau Malaysia mengklaim bahasa Indonesia bahasa Melayu adalah bahasa yang Indonesia juga, saya mengatakan bahwa mereka itu lagi mencari identitas diri. Mereka tidak punya identitas diri. Betul. Mereka selalu mengklaim produk-produk kita, budaya kita, makanan kita, seni kita, lagu-lagu kita, semuanya seakan-akan itu punya mereka. Mereka tidak melihat sejarahnya. Dan saya melihat ini sesuatu yang miris, karena sebagai negara tetangga, mereka yang selalu, kalau menurut saya, mengusik hubungan-hubungan baik yang Indonesia usahakan untuk selalu terjalin, karena mereka adalah negara jiran kita. Kenapa mereka melakukan ini? Saya melihat mungkin mereka memandang bahwa mereka punya posisi atau derajat yang lebih tinggi. Kalau kita lihat bahwa mereka selalu mengklaim bahwa negara kita adalah negara pembantu, karena kita mengirim tenaga kerja di sana yang secara umum adalah mereka yang memiliki lower skill, dalam hal ini pekerja domestik rumah tangga, sehingga mereka memandang strata mereka lebih tinggi. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi ekonomi saya lihat, mereka menyadari sebenarnya bahwa Indonesia itu sangat kaya. Jadi ada kata rasa tidak nyaman karena yang Maha Kuasa memberikan Indonesia kekayaan yang begitu besar dibandingkan mereka secara ekonomi. Karena dari sisi pariwisata, mereka tahu Indonesia sangat dikenal oleh turis, dan banyak turis-turis yang mau datang ke Indonesia transit ke negara mereka. Apa yang mau dilihat? Danau Toba, Bali, budaya-budaya Indonesia, sehingga mereka memandang, wah, dari sisi ekonomi kalau kami memperkenalkan budaya-budaya yang mereka klaim adalah budaya mereka, padahal itu adalah transferan dari pekerja-pekerja kita. Betul. Yang dari zaman lama sudah melakukan emigrasi ke negara mereka. Tentu penduduk warga negara Indonesia yang melakukan
emigrasi ke sana tetap memelihara budaya mereka, sehingga dan mereka di sana beranak pinak, ada yang akhirnya beralih ke warganegaraan karena ekonomi dan sebagainya, tapi mereka tetap memelihara itu suku Jawa, suku Minang, suku tradisi Batak. tetap dipelihara ya Bu oleh para keturunan dan itu Indonesia. turun-menurun generasi ke generasi, sehingga mereka mengklaim bahwa itu punya mereka. Tapi kasusnya kan seperti barongsai ya. Barongsai itu kan orang Cina juga udah sejak lama di Indonesia ya. Tapi kita tidak pernah mengklaim ya barongsai milik kita ya. Iya, dari kita menjaga itu karena kita punya identitas. Ya karena kita menghormati kan. Kita sudah punya identitas. Kalau mereka sedang mencari, dan itu menunjukkan mereka memiliki krisis identitas, lalu memandang bahwa mereka lebih tinggi karena kita mengirim tenaga kerja dengan skill yang rendah. Ketiga juga dari sisi ekonomi, mereka mau kayak Indonesia. Sementara Tuhan sudah memberikan berbeda. Indonesia memiliki kekayaan. Yang ketiga, pemerintah kita kok diam saja nih? Karena pemerintah kita tuh memandang lebih menjalin kerjasama dari sisi ekonomi dengan negara-negara maju, karena kita anggota G20 ya, apalagi sekarang kita ditunjuk secara aktif untuk di isu global. Oleh PBB kita ditunjuk untuk sebagai tim keluar dari krisis ya. Itu menunjukkan Indonesia kepercayaan punya power untuk melakukan dipandang oleh dunia, oleh internasional. Sehingga Indonesia kadang memandang yang itu. Sementara hubungan dekat dengan jiran-jiran itu seharusnya dipelihara juga, dan kita harus tegas mengatakan itu kepada mereka. Dan harusnya jiran juga punya prinsip saling menghormati ya. Itu harus secara diplomasi harus kita sampaikan melalui jalur diplomasi yang tentu sesuai dengan aturan-aturan internasional. Dan yang kedua, kita sebagai anak bangsa kita harus cinta dong. Tunjukkan kita harus cinta dengan budaya kita. Itu supaya terjaga itu budaya kita, jangan seenaknya orang lain mengklaim. Iya kan? Nah itu mungkin pandangan sedikit dari saya, mungkin tidak begitu benar, tapi pandangan sedikit aja lah sebagai sesama anak bangsa yang memang sangat miris, dan saya katakan Malaysia jangan lakukan itulah. Bahkan seperti tari tortor, terus gondang 12 ya, kalau di Batak itu ada. Itu mau diklaim itu oleh mereka. Oke. Saya tidak tahu apakah mereka mengklaim, ini kan saya mendengar dari Pak Benito. Kalaupun itu mereka mengklaim, itu miris sekali. Miris sekali. Seharusnya mereka mengembangkan budaya mereka yang leluhur mereka, bukan harus tahu sejarahnya lah gitu. Begitu. Dan jaga hubungan baik. Sebenarnya kecil sih mereka dibanding Indonesia yang begitu besar, yang begitu kaya, yang dengan penduduk dari sisi populasi aja mereka 30, kita 5 kali, berapa kali? Berarti 30 hampir 6 kalinya. 6 kali mereka. Tapi kita adem-adem aja karena apa? Kami mencintai perdamaian. Betul itu sekali. Itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar kami, menjaga perdamaian dunia, bukan kami takut. Karena kami tahu bahwa dunia yang aman, yang tidak saling mengusik, saling menghargai kedaulatan, saling menghargai apapun yang menjadi milik orang dan menghormati, itu adalah cara yang lebih baik dan elegan dalam menjalin hubungan dengan siapapun, dengan negara manapun. Bahkan beberapa profesor di Malaysia itu mengatakan karena alam Melayu, mereka menciptakan ilusi alam Melayu yang meliputi wilayah yang sangat luas, dari Madagaskar, Indonesia, Australia, Papua Nugini. Jadi Candi Borobudur pun dikatakan kekayaan Melayu, kejayaan Melayu. Mereka tidak tahu sejarah. Gunung Padang juga kejayaan Melayu. Jadi semua yang ada di Indonesia itu adalah kejayaan Melayu. Saya bilang kenapa nggak kalian klaim aja sekalian seluruh dunia adalah kejayaan Melayu. Nah kalau makanya ya kita bisa katakan mereka nggak tahu sejarah, tertawakan saja. Yang penting di dalam negeri kita, anak-anak muda sekarang, kita boleh terbuka, tidak membatasi diri dengan pergaulan dengan dunia luar, tapi tetap bahwa budaya kita yang baik itu harus dipelihara. Anak-anak muda, karena generasi muda lah nanti yang akan jadi penerus kan. Itu pemerintah juga harus dari sisi diplomasi harus memang menyatakan gitu loh. Iya, harus tegas juga ya. Tegas. Jadi yang begini-begini itu nggak bisa dibiarkan terus ya. Seperti ini tuh. Iya. Mereka
mereka ciptakan, dan sekarang Nusantara pun mereka klaim milik mereka. Nah, itu. Padahal Nusantara itu adalah milik Majapahit. Nah, itu. Diucapkan oleh Gajah Mada ya dalam Sumpah Palapa. Gini, euforia mereka ingin seperti kita. Ya kalau menurut saya tahu diri lah ya. Ya begitulah. Ya, tempatkan diri dengan porsinya. Saya sangat menghormati rekan-rekan dari Malaysia, negara Malaysia, tapi tolong Anda juga menghormati kami dengan cara yang elegan lah. Anda bermitra dengan, bukan hanya dengan kami, dengan siapa saja, sehingga kami tidak perlu ada diskusi seperti ini. Iya. Ya, dan kenapa kalian itu tidak menggali budaya kalian sendiri? Nah, itu seperti saya bilang. Kalian kan mengaku orang Melayu kan? Galilah budaya Melayu. Kenapa kalian klaim tari tortor, tari pendet, kuda lumping, lagu sayang, iya, itu semuanya dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, semua Indonesia punya. Ya, walaupun ada mungkin orang dari Maluku yang akhirnya dia di warga negara ya, saja. Memang isinya orang migrasi dari Indonesia, tapi nggak bisa diklaim. Nggak bisa langsung mengklaim. Jadi milik kan, sama seperti tradisi Cina, India yang hidup di sini kan. Mereka punya barang, saya nggak pernah kita klaim itu budaya Indonesia, itu tetap budaya Cina kok. Nah itu buat pemerintah, rekan-rekan di Malaysia ya. Jadi kalian ya. Dan satu lagi yang saya lihat, jadi para profesor di Malaysia itu menciptakan ilusi alam Melayu. Jadi seolah-olah mereka lah penguasa peradaban di Australasia ini. Jadi mereka merasa dirinya paling unggul. Itu juga sebuah halusinasi gitu loh. Mengklaim wilayah yang sangat besar, Indonesia diklaim, Australia diklaim. Kenapa nggak seluruh dunia kalian klaim gitu loh? Tanggung amat kan gitu kan. Itu saya bilang, mereka lagi cari-cari identitas diri. Dan kalau kalian itu bangsa unggul, kenapa kalian tidak membangun seperti Candi Borobudur misalnya ya di negeri kalian sendiri gitu? Kenapa kalian klaim yang ada di Indonesia? Itu nenek moyang kami yang membangun dengan susah payah, dengan tingkat kecerdasan teknologi yang kami miliki ya, nenek moyang kami. Dan nenek moyang kami dari, kita punya lagu nenek moyangku orang pelaut kan, nenek moyang kami tuh dari dulu sudah mengarungi samudra. Jadi marilah kita hidup bertetangga ini saling menghormati. Ya benar, dan tahu hak dan kewajiban masing-masing. Nah begitu, tahu porsinya, posisi. Gitu. Jangan suka klaim-klaim lah, apa itu yang ada ditertawakan dunia kan. Benar. Masa kami mentertawakan Anda? Begitu. Jadi termasuk kata Nusantara. Kan Nusa itu sebenarnya pulau-pulau. Antara itu di antara. Jadi yang maksud dengan gugusan. Jadi yang maksud dengan Gajah Mada itu adalah karena Indonesia kepulauan. Nah, itulah pulau-pulau, gugusan pulau-pulau. Yang ada gugusan pulau-pulau 17.000 itu ya Indonesia. Kalian itu cuma berapa pulau kan? Itulah ya Malaysia. Kita punya hubungan yang baik ya di Indonesia dengan Malaysia. Tapi tolonglah jangan suka musik-musik. Indonesia itu nasionalismenya tinggi loh. Sangat tinggi loh. Kami NKRI harga mati ya. Harga mati. Cuman kami sebagaimana termaktub dalam muka dunia Undang-Undang Dasar kami bahwa menjaga perdamaian dunia merupakan salah satu yang harus kami lakukan. Tapi bukan berarti darah kami tidak mendidih suatu saat gitu. Atau bukan berarti kami diam saja ya. Iya. Kami mau melakukan hal-hal yang elegan gitu. Jadi tolonglah Malaysia, kalau Anda memang menghargai Anda sendiri, tolong Anda juga menghargai orang lain supaya Anda dihargai demikian mungkin. Betul. Hiduplah dalam tata kelola pergaulan internasional yang baik ya. Tata yang kita saling menghormati, apalagi kita ini tergabung di ASEAN. Nah, kita bertetangga loh. Iya. Dan saya juga tidak setuju dengan kata-kata serumpun.
Karena apa? Silakan Pak, kenapa? Ya karena Malaysia itu kan Melayu ya. Melayu itu cuma satu suku di antara 700 suku Yang ada di di Indonesia. Karena kita itu begitu beragam gitu loh. Kalau satu rumpun tuh kan kesannya selevel ya. Memang ada beberapa persamaan tapi perbedaannya juga jauh sekali. Kalian itu kan lebih close to, kalaupun di Sumatera ya dengan Riau kan misalnya ya. Kepulauan Riau. Tapi Sumatera sendiri itu ada Aceh, Iya. ada Sumatera Utara, ada suku Batak, Iya, ada Jambi, Bengkulu yang totally different gitu loh dengan kalian. Jadi saya tidak setuju dengan kata-kata serumpun. Apalagi kalau kita tarik lagi di Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sunda, Jogja, Bali, apalagi Indonesia Timur ya. Indonesia Timur yang cenderung ke Daerah Pasifik. aborigin Australia ya. Itu beda sekali. Kalian tuh hanya bangsa Melayu kan. Jadi kalau kami itu ada 700 suku. Ada 1700 bahasa. Jadi sangat-sangat beragam. Makanya kami punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia tuh ditakdirkan negara yang beraneka ragam. Tetapi kami satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan kami punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan di sini walaupun kami beda suku, beda agama, tapi kami hidup dalam harmoni, Iya. saling menghormati, punya rasa persatuan, kan begitu ya. Iya, benar Pak. Jadi tidak ada konflik di Indonesia itu walaupun kami beribu-ribu suku, bermacam-macam bahasa. Karena kami tahu bahwa Indonesia terlahir sebagai negara yang multi suku bangsa, multi bahasa. Tapi kami juga sadar bahwa kami adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, bincang-bincang ini bisa ya membuka pikiran teman-teman di Malaysia ya Bu ya. Jangan pernah lagi mengatakan bahasa Melayu Indonesia lah, satu rumpun lah, mengklaim Nusantara lah, semua kebudayaan kalian klaim sebagai milik kalian lah. Tolonglah hidup dalam tata kehidupan yang saling menghormati dalam pergaulan antar bangsa. Oke Pak. Gitu Ibu ya. Kita rasa udah cukup bincang-bincang kita. Oke, terima kasih semuanya.